Nah, keindahan yang digambarkan oleh agama tentang puasa itu seperti apa? Puasa ini indah. Mengapa demikian? Karena puasa ini pada intinya adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Sahabat dan mustadafin, tidak terasa Ramadan kembali mendatangi kita. Sepertinya baru kemarin kita menyelesaikan bulan Ramadan. Sekarang kita sudah ada di bulan yang mulia ini. Nah, kita kali ini mendapatkan sebuah keistimewaan. Seorang ustadz yang sangat dikenal di Indonesia, yang hari ini ikut mewarnai bincang Ramadan kita di studio Dana Mustadafin. Ya, telah hadir bersama saya Ustaz Husin Alka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah amalakum Ustaz. Ya amin ya karim, insyaallah. Terima kasih sebelumnya sudah sudi untuk ikut mewarnai bincang Ramadan di Dana Mustadafin Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, Ramadan itu orang banyak mengambil pelajaran dari bulan suci Ramadan. Tapi yang mungkin pada kesempatan kali ini kita ingin berbicara tentang banyak ulama yang mengatakan Ramadan itu adalah sebuah ibadah yang indah. Nah, apa arti atau makna indah dalam pandangan Islam? Apakah makna indah yang diinginkan oleh Islam itu berbeda dengan indah yang difahami oleh masyarakat pada umumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sama-sama sekarang masuki bulan suci Ramadan. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita mendapatkan keberkahan, taufik dari Allah Ta'ala sebanyak mungkin, insya Allah. Pertanyaan dari antum ada pertanyaan yang sangat menarik untuk dikaji, ya. Nah, mungkin secara ringkas dan sederhana mungkin saya mencoba ingin menjelaskan apa makna indah dalam konteks ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu indah atau dalam bahasa Arab dengan istilah jamal atau keindahan atau jamil yang maha indah tentu tidak semata berkaitan dengan masalah materi atau duniawi. Secara sederhana orang ketika melihat sebuah gunung yang menarik berwarna hijau sementara angkasanya bersih jernih, oh indah sekali. Atau bahkan misalnya lautan yang indah, itu kan indah menjadi sebuah sifat ya untuk sesuatu yang bersifat materi seperti gunung, lautan, atau mungkin juga manusia atau pakaian yang indah. Itu yang acap kali atau kerap kali dipahami oleh kebanyakan orang. Nah, tetapi indah dalam konteks ibadah puasa bahkan juga ibadah yang lain tentu bukan bersifat material tapi spiritual. Apa itu indah? Indah adalah sesuatu kondisi hati atau jiwa seorang ketika dia menunjukkan sifat-sifat yang baik. Misalnya, kalau kita melihat seseorang menyantuni fakir miskin, orang ngasih uang di hadapan anak yatim atau fakir miskin, ya secara materi bukan sesuatu yang indah. Bahkan mungkin di tempat yang kumuh, di tempat yang dilanda banjir seperti sekarang di mana? Di Aceh, ya secara materi sama sekali nggak indah, tempatnya kumuh kok. Tapi itu pemandangan indah ketika seorang memberikan kepada anak yatim atau orang yang membutuhkan bantuan. Indah di sini tentu tidak ada kaitan dengan materi, tapi sebuah situasi, kondisi, orang memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Itu indah. Tentu tidak bersifat materi. Nah, puasa ini indah. Mengapa demikian? Karena puasa ini pada intinya adalah apa?
Ini adalah menahan hawa nafsu sedemikian rupa. Apakah tidak indah ketika orang misalnya dari sahur misalnya sampai siang, ketika dihadapkan padanya hidangan yang melezatkan, ia bisa menahan diri. Ini satu pemandangan yang sangat menawan dan mengagumkan. Atau misalnya di tengah terik matahari, ya, panas, bercucuran keringat yang lazimnya orang pasti minum, tapi dia bisa menahan dari rasa haus dan dahaga. Ini sebuah keindahan. Nah, jadi keindahan itu adalah kalau kita kaitkan juga kepada Allah Ta'ala yang maha indah, ya kita semua tahu innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah maha indah dan menyukai keindahan. Nah, ketika Allah Ta'ala maha indah, maka segala yang keluar dari yang maha indah pastilah indah. Dan puasa ini adalah satu perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai spesifik kekhasan atau kekhususan yang lain daripada ibadah yang lainnya. Misalnya ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih, puasa adalah hanya milikku dan aku pula akan membalasnya. Nah, ketika Allah Ta'ala menyatakan bahwa puasa adalah ibadah yang khusus buatku saja dan aku pula yang membalasnya tanpa hisab, tanpa hitungan, ini adalah satu pernyataan, satu firman Allah Ta'ala yang indah berkaitan dengan puasa. Artinya puasa mempunyai kedudukan ibadah yang tidak sama dengan ibadah yang lainnya. Nah, saya kira ini ya keindahan yang sifatnya spiritual atau non materi yang berkaitan dengan kondisi hawa nafsu atau jiwa seseorang. Saya kira begitu, Ustaz. Menarik, Ustaz. Artinya selama 30 hari atau 29 hari kita mengontrol hawa nafsu kita, mengontrol untuk tadi seperti antum contohkan, untuk tidak makan, ini ada keindahan. Tapi kenapa kemudian pertanyaannya ketika orang itu selama 30 hari, kan katanya Ustaz kebiasaan itu 7 hari orang sudah mendapatkan sebuah kebiasaan baru. Nah, ini selama 29 hari, 30 hari, dia artinya untuk di awal puasa kita merasakan lapar, tapi setelah 1 minggu kita sudah terbiasa. Tapi kenapa ketika orang sudah melakukan puasa selama 29 atau 30 hari, keindahan itu sepertinya hanya bahasa indahnya saja. Atau hanya bersifat sementara ya itu kira-kira apa Ustaz? Ada rahasia apa di balik itu? Emang terus terang itu satu hal yang sangat menyedihkan sekali ya. Seakan-akan berpuasa 1 bulan penuh menjadi apa? Sia-sia, ya, nggak ada maknanya, nggak ada efeknya sama sekali. Habaan manthura, itu kan? Ini sesuatu yang realita yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan sekali. Mungkin sedikit, mohon maaf, sedikit koreksi aja. Yang saya pernah baca dalam satu keterangan para psikolog bahwa perubahan itu perubahan jiwa atau akhlak itu biasanya setelah seorang 40 hari melakukan sebuah kebiasaan. 40 hari dia dibiasakan untuk melakukan satu perbuatan itu, nanti berikutnya hari ke-41 dan seterusnya itu sudah menjadi terbiasa. Ketika itu urusan akhlak, Ustaz, ya? Akhlak. Akhlak juga rutinitas, sebuah kebiasaan itu akan kelihatan hasilnya itu perubahan setelah 40 hari. Mungkin antum tentu sudah tahu hadis yang mengatakan orang yang makan barang haram 40 hari, maka selama itu dia doa ibadah diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya angka 40 itu sebagai kata-kata kuncinya. Oke. Nah, puasa 30 hari. Ya tentu mendekati 40 hari sudah cukup berat kan. Nah, masalahnya Ustadz, mengapa setelah berpuasa sekian hari, 30 hari, itu malah setelah lebaran, setelah puasa hilang itu bekasnya. Nah, boleh jadi dia hanya berpuasa di siang hari. Puasa ini kan semestinya kan laila nahar,
siang dan malam. Betul, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum di siang hari, tapi di malam hari juga kita harus menahan diri, jangan menghumbar hawa nafsu. Kan faktanya orang ketika berpuasa menjelang maghrib sudah segalanya disiapkan, berarti ya sama saja. Jadi puasa itu tidak hanya siang hari. Dalam arti supaya nggak disalahpahami oleh sahabat dan Musta'afin, puasa itu gak hanya siang hari, malam juga puasa, tapi dengan pengertian. Kan inti puasa apa tuh? Menahan hawa nafsu. Betul, disimbolkan dengan tidak makan dan minum dan yang lain sebagainya. Di malam hari pun juga demikian. Bukan berarti tidak boleh makan, bukan gak minum, tapi ya boleh makan. Malah juga somul wisol, puasa yang bersambung sampai malam kan dilarang dalam agama, minimal dalam madhab kita kan. Nah, artinya di malam hari pun meski tidak makan tidak minum juga harus menahan hawa nafsu. Nah, ketika di malam hari pun berpuasa sebagai siang hari, insya Allah puasa sebulan punya efek. Itu pertama. Jadi problema yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah mereka berpuasa bukan dalam rangka menahan hawa nafsu, bukan belajar mengendalikan hawa nafsu, tapi sekedar untuk tidak makan dan tidak minum, tapi nanti jam 6 belas dendam makan ya. Artinya sami mawon, podoai katanya orang Jawa itu. Anak kira begitu Ustaz ya. Oh, berarti poin yang mungkin banyak terlupakan oleh orang, bahwa puasa itu ya sudah dari mulai sebelum beduk subuh sampai beduk maghrib. Ya. Sementara yang diinginkan oleh agama itu adalah selama 24 jam. Artinya mengontrol hawa nafsu, mengontrol semuanya. Ya, jadi sehingga mungkin dari sebab itu mungkin Ustaz, puasa itu dijadikan sebagai rutinitas saja. Iya, rutinitas. Ya, bulan puasa ya sudah puasa. Terus gini nungguin lebaran. Ditambah lagi yang menempel di benak sebagian besar kaum muslimin hanya sebuah rutinitas, hanya seremonial saja. Kalau nggak puasa tidak enak. Buktinya apa? Banyak juga orang ini ketika puasa tidur seharian, ya kan? Kan emang nggak masalah, tidak membatalkan puasa, tapi kan tujuannya bukan itu kan. Jadi inti dari puasa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi. Inti dari puasa ini kan berarti seterusnya siang dan malam, nggak hanya siang aja itu. Adapun malam boleh makan minum ya karena memang tidak mungkin kita menahan makan dan minum selama 24 jam kan juga tidak mungkin. Agama itu kan yuridullah bikumul yusra wa la yuridul usra. Allah tidak menginginkan sulitan pada kita, ingin mudahkan pada kita, ini kemudahan. Kalau bisa sampai malam juga kalau bisa sih. Saya kira gitu. Ya, kalau boleh ana simpulkan sedikit bahwa puasa itu indah tapi dia bersifat spiritual, bukan materi. Nah, kemudian puasa itu yang diinginkan oleh agama adalah puasa yang bersifat terus-menerus, bukan hanya dari pagi sampai maghrib. Nah, sementara kebanyakan orang juga malamnya dia nggak tidur, kemudian tidur. Nah, sekarang ini Ustaz, ketika kita melihat bahwa puasa itu yang diinginkan oleh agama seperti itu, nah kira-kira keindahan seperti apa yang ini korelasinya Ustaz, antara indah tadi kan mungkin ketika orang itu ketika sedekah itu kan orang kan bisa kelihatan Ustaz. Sedekah ini kan indah, dia menerima, dia mendapatkan manfaat secara langsung. Nah, keindahan yang digambarkan oleh agama tentang puasa itu seperti apa Ustaz? Sebenarnya ini pembahasan saya kira cukup dalam luas, karena kan kalau kita melihat jati diri manusia itu bukan fisik kan ya, tapi jiwa. Para urofa tentu terinspirasi dari Quran dan hadis itu menyatakan bahwa jiwa itu kan bertingkat-tingkat, ya kan. Nah, ada macam jiwa amarah, nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyatul maradiyah. Itu jiwa. Coba kalau kita bayangkan, apa kita tidak terkagum-kagum ketika melihat
Imam Husain alaihissalam menyaksikan putra-putrinya, keponakan dibantai, bahkan ketika anaknya yang paling kecil dibantai, dia Allahumma ridwan bi qada'ik, kan? Ya Allah, aku ridha dengan keputusanmu. Apa enggak indah? Bagaimana seorang Husain dengan jiwa yang sudah demikian tinggi, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang radhiyatan mardhiyah, Allahumma ridwan bi qada'ik. Ini suatu keindahan yang dahsyat bagi saya. Ya kan? Jadi jiwa. Nah, jadi puasa ini mengantarkan kepada kita agar memiliki jiwa-jiwa yang ini seperti Imam Husain alaihi pada puncak yang paling tinggi tentunya kan. Atau Allah pun juga dengan bahasa indah, ya ayatuhan nafs mutmainnah irji ila rabbika radhiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ini kata ini, wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada pemeliharamu. Jadi Allah manggil kepada orang yang jiwa yang mutmainnah. Ini sebuah keindahan spiritual saya kira. Ini keindahan hakiki, itu dibahas dalam kajian irfan dan ucapan para maksumin dan Rasulullah SAW itu, bahwa puasa ini mengantarkan kepada manusia jiwa yang indah itu. Artinya pasrah, manut, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali, Ustaz. Cuma mungkin di akhir mungkin ada pesan-pesan dari antum untuk sahabat-sahabat Dana Mustadafin, bagaimana kita memasuki bulan suci Ramadan ini, jiwa kita semakin indah, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Ya, kalau saya boleh berpesan kepada Dana Mustadafin, mari kita isi bulan suci Ramadan dengan sesuatu yang bisa mewujudkan tujuan dari Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertambah takwa. Tattaqun adalah fi'il mudhari, artinya istimrar. Ini puasa ini untuk orang bertakwa. Dengan puasa takwa bertambah. Nah, bagaimana kita menambahkan takwa kita kepada Allah Ta'ala atau mendekatkan diri kita kepada Allah lebih intens lagi, lebih dekat lagi? Ya tentu lagi-lagi apa kata kuncinya? Mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau dibiarkan saja itu bisa merusak kita. Bisa menghempaskan kita pada keburukan dan kejahatan. Sudah banyak contoh lah orang yang hawa nafsu akhirnya terhempas jatuh pada kenistaan, pada kehancuran. Nah, puasa sebab mementung nafahat ilahiyah, hembusan ilahi ala fatrullah, maka carilah ini kesempatan, jangan ditinggalkan, jangan dilewatkan begitu saja. Nah, jadi puasa menahan lapar haus, tapi dalam konteks kita bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita siang dan malam. Kalau saya boleh tips, malam hari banyak baca doa, banyak beribadah, kurangi melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Insya Allah puasa yang dilaksanakan dengan cara ini akan benar-benar efektif. Keluar dari Ramadan menjadi seperti bayi yang baru lahir lagi. Aid artinya kembali kepada fitrah lagi. Saya kira begitulah. Ya, terima kasih Ustaz Husain sudah memberikan banyak insight-insight untuk saya khususnya dan mungkin mudah-mudahan juga bagi sahabat Dana Mustadafin. Ya, sahabat Dana Mustadafin, tadi kita sudah sama-sama menyimak bagaimana indah yang digambarkan oleh agama bukan indah dalam bentuk fisikal, tapi indah dalam bentuk jiwa. Dan jiwa tentunya inilah yang ingin dipatri oleh agama. Sehingga ketika kita keluar dari madrasah Ramadan, kita menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang radhiyan mardhiyah. Tadi Ustaz Husain mencontohkan bagaimana puncak kesabaran, puncak pencapaian Imam Husain alaihissalam pada tingkat jiwa yang indah itu
ketika di hari Asyura. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa mengantarkan kita kepada jiwa yang mutmainnah, jiwa yang radhiyah mardhiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.